مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عموا وصموا فعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشامي. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin yang berbahagia, dengan tidak terasa kita sudah masuk di bulan di mana 10 awal daripada bulan ini termasuk hari besar, ya, bulan Dzulhijjah, dan ada ibadah khusus yang dilaksanakan pada bulan ini, yaitu rukun Islam yang kelima, salah satu dari rukun Islam, yaitu berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Di samping ada ibadah haji, ada ibadah-ibadah yang lain, ada juga di sini disunnahkan, ya, nanti dimulai dari hari raya Idul Adha
al-udhiyah. Di kita disebut kurban. Ya, disebut kurban. Sampai-sampai ada yang mengatakan Idul Kurban. Ya. Labas kalau secara bahasa Arab kurban itu dekat, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau korban saya yakin bukan korban maksudnya ya. Karena kambing-kambing yang disembelih itu bukan dikorban ya. Bukan dikorban tapi menjadi pendekat kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang akan kita ketahui nanti dari definisinya ya. Saya akan membaca kitab di sini Fathul Gharib ya, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi sebagai syarah dari kitab Abi Syuja ya, tentang hewan udhiyah ini ya, tentang pelaksanaan udhiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Qala ma'alana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala fi Fathul Qarib للعلامة الشيخ محمد بن قاسم الغزي إلى أن قال فصل في أحكام الأضحية. Fasal hukum-hukum tentang udhiyah. Kalau bahasa Indonesia korban tuh ya. Bidhammil hamzati fil ashhar, dia dengan udhiyah ya, itu terkenalnya di dalam istilah fikih udhiyah. Nah, kalau ada yang bertanya apa itu udhiyah, kita mesti paham ya. Mu'allif menjawab, wa ya ismun lima yudhbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamit tasyriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Udhiyah itu adalah nama yang disembelih daripada sebagian hewan, bukan semuanya hewan tuh. Naam, sapi, kambing, unta. Misanannya sapi, kerbau. Ya. Nah, ada yang korban pakai kerbau nggak di sini? Sapi semuanya. Baik. Baik. Nama hewan-hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahar ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu akhir Ayyamut Tasyriq, yang maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hawa nafsu, bukan pengen makan sate, bukan pengen makan daging. Menyembelih kurban itu sunnah, mengikuti perintah agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat tuh, kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hawa nafsu kita pengen makan daging, bukan. Ya. Sekali lagi, kalau ada yang menanya apa itu udhiyah, apa itu kurban, nama hewan yang disembelih ya, hewan yang disembelih, tapi tidak semua hewan, sebagian hewan na'am namanya ya. Hari raya Idul Adha sampai akhir Ayyamut Tasyriq, yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ibadah kalau mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada orang menyembelih hewan itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada. Terus untuk apa? Satu, untuk bikin sate, bikin sop, ya, bikin daging panggang, bikin kabab, boleh saja mubah. Tapi ada juga yang mendekatkan diri kepada setan. Mana saudara bangun rumah, ambil kerbau, potong, sapi, potong apanya? Kepalanya doangan, masukin dalam tanah. Supaya apa? Selamat ini rumah. Bodoh itu namanya saudara. Ngapain enak-enak tuh kepala kerbau bisa dimasak, dimasukin dalam tanah supaya selamat? Emang kepala kerbau bisa menyelamatkan kita? Tidak. Salah itu. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran di luar Islam yang begitu tuh. Mau bangun rumah, taruh kepala kerbau, kuburin. Bangun jembatan, kuburin kepala kerbau. Enggak ada kepala kerbau, kepala orang. Allah Akbar. Nasallahu alaihi ya.
Ini perbuatan dosa, ini syirik, ini kepada Allah. Kalau mau selamat, bukan begitu caranya. Kalau mau selamat tuh kerbau, kepalanya, dagingnya, semua sembelih, bagikan kepada pukul rumah sakit. Selamat. Sukses itu bangunan, bagus. Hadiahkan kepada orang. Apalagi panggil orang baca Quran, selamat. Apalagi panggil orang baca maulid, itu bisa selamat. Atau Anda bersedekah, banyak jaminannya di hadis, akan menyelamatkan kita, bukan dengan menanam kepala hewan. Nah, kita ada nih acara memotong hewan, tapi taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan ini akan dibagikan kepada pukul rumah sakit sebagian. Ya. Apa asalnya? Firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Setelah kamu sembahyang Idul Adha, wanhar, sembelihlah hewan itu. Ya, kita berkurban. Baik. Nah, setelah kita tahu ada ibadah ini memotong hewan, hukumnya apa? Kan tadi ada yang bisa jadi syirik tuh kalau cara-caranya. Motong hewan, mendekatkan diri kepada setan tuh, dimasukin ke dalam tanah untuk supaya ini dan itu. Nggak ada urusannya. Hukum udhiyah itu apa? Dijawab oleh mu'allif. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum korban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sangat diamalkan oleh Nabi, muakkadah. Ya. Kayak rawatib tuh, bayang kita. Muakkadah tuh. Habis zuhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2, sebelum subuh 2. Itu muakkadah tuh. Selalu dikerjakan oleh Nabi, safaran wa hadaran dilaksanakan. Nah, ini pun demikian. Nabi selalu berkurban. Sunnah muakkadah. Baik. Artinya kalau Anda enggak melaksanakan enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya? Baik. Orang kan di rumahnya kan banyak biasanya. Ada yang keluarganya 7, ada yang keluarganya 8, ada yang keluarganya 3. Apa semuanya mesti motong? Tunggu dulu. Kita lihat dulu. Benar ini sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, seandainya di rumah itu ada 7 orang atau 5 orang, satu yang melaksanakan, bagus dia sudah melaksanakan. Yang lain sudah tidak terpinta lagi. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau satu misalnya 5 orang, satu motong, udah cukup untuk yang lain. Bukan begitu maksudnya. Berarti kalau dia motong itu hewan satu, sudah cukup, ada yang melaksanakan ini sunnah. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh. Kalau motong satu saja bagus, apalagi semuanya. Gitu saudara. Jadi misalnya kita 5 orang, satu motong, 2 motong, 3 motong, bagus. Oh enggak Pak, saya mau semuanya, 5 orang semuanya. Lebih bagus lagi. Bukan berarti kalau sudah satu motong, yang lain udah nggak usah motong, sekalipun dia mampu. Jangan. Kalau Anda mampu, keluarin. Kalau perlu 1 orang 2 kambing. Kalau mampu lagi 1 orang 1 sapi. Hebat tuh. Ya. Jadi awas, sebab dulu ada rame tuh. Kalau udah 1 aja, udah nggak usah yang lain, nggak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Nggak apa-apa yang lain juga mengerjakan. Ya, walaupun itu kifayah. Kayak nyembayangin mayit. Kalau semua nggak ada yang nyembayangin kan dosa semua. 1 cukup. Itu soal di dalam menyembayangkan. Tapi kalau di sini bukan begitu. Seandainya 1 melaksanakan, nggak, yang lain sudah cukup bagus dilaksanakan. Tapi bukan berarti yang lain nggak boleh melaksanakan. Silakan laksanakan, boleh. Ya, mau 2, mau 3, bismillah, nggak masalah. Sekalipun di dalam rumah itu ada 10 orang misalnya, 10-10-nya bagus saudara-saudara. Ya, karena ibadah kepada Allah. Ya Allah kekal sedekah, nggak ada batasannya. Baik. Kalau cukup itu, kalau memang keluarganya memang nggak mampu, cukup sudah 1 orang. Nggak mampu, nggak bisa, mau kemana? Ya cukup, alhamdulillah 1 orang sudah melaksanakan. Tapi kalau di dalam 1 keluarga ada yang mampu, semuanya nggak yang melaksanakan, jelek itu saudara. Ya, baik. Kemudian, bagaimana tuh?
Apakah dia wajib nggak? Kan tadi disebut sunnah muakkadah nih. Hah? Dia secara hukum ketika dimasukkan ke dalam syariat, wala tajibu al-udhiyah illa bin nadar. Kita sudah tahu dia sunnah muakkadah. Bisa jadi wajib nggak? Bisa. Kenapa? Dengan mulut kita nih. Kalau kita nazar. Saya nazar besok di hari raya mau motong kambing. Itu jadi wajib. Kalau ini nggak laksanakan dosa. Haram kalau nggak dilaksanakan. Sebab niat berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini niat melaksanakan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus. Ya, jadi wajib hukumnya, tidak ada sunnah lagi, wajib. Dan dia nggak boleh makan dagingnya sama sekali. Kalau yang wajib, dia nggak boleh makan dagingnya sama sekali. Di dalam ini ada satu hal yang perlu kita ketahui. Sebagian ulama mengatakan kalau orang lagi bawa kambing, kan biasanya kalau kita bawa kambing ada aja tuh yang silu. Tahu nggak silu? Usil. Bang, buat apa nih kambing? Usil, pengen tahu aja tuh orang. Mestinya jawabnya, ngapain ente? Mau tahu? Buat apa aja? Tapi nggak enak kalau kita jawab begitu kan? Nah, cuma ada bahayanya kalau menurut sebagian ulama. Ketika dia bawa kambing, ditanya, bang untuk apa? Ini untuk korban. Jadi nazar tuh. Sebagian ulama mengatakan itu jadi nazar. Jadi wajib itu. Sebagian ulama. Tapi bagi orang-orang yang awam insya Allah enggak. Tergantung niatnya. Jadi kalau umpamanya Anda bawa kambing, beli kambing, bawa sapi, beli sapi yang untuk korban, selama itu bukan nazar, kalau ditanya orang, tolong jawabnya tambahin. Bang, buat apa bang ini? Buat korban sunnah. Jawabnya apa? Buat korban sunnah. Misalnya Anda tanya ente, Pak, buat apa ini kambing Pak? Jawabnya, buat korban sunnah. Ya, beres kita jawab begitu, lu ngapain mau tahu aja. Ngomong itu orang. Fudul itu orang, ngapain mau tahu aja. Kambing dibawa ditanya, ini dibawa tanya, ngapain? Diam. Fisukuti as-salamah, kata orang Arab. Diam itu selamat. Kan bisa nyelakain orang tuh. Kalau dimasukin ke hukum ulama yang ngomong itu jadi nazar, kan kasihan ini orang. Jadi nggak bisa makan lagi. Ya? Baik. Jadi hadirin, untuk keluar dari itu, kalau Anda lagi bawa hewan korban atau mau membeli hewan korban, ada yang tanya dan Anda mau jawab, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa, ya, bilang buat ini kambing buat korban sunnah, ini sapi buat korban sunnah, aman itu, ya. Taib. Tadi disebut bahwa yang boleh untuk yang biasa dikorbankan diatur oleh agama ini, syariat ini untuk korban an-na'am. Na'am itu sapi, kambing, sama unta. Unta nggak ada di sini, ya. Yang ada sapi sama kambing. Kambing pun berjenis, ya. Ada kambing bandot, ada kambing kacang, ya betul nggak? Kambing bandot, kambing kacang, kambing kabur, kalau lari nggak kepegang, ya. Banyak-banyak tuh kambing. Ini yang mana yang boleh dipotong nih? Yang bagaimana untuk dipotong ini? Ada ketentuannya nggak? Ada. Seolah-olah ini mu'alif mengatakan, bagaimana cara pemotongan hewan tersebut? Dijawab oleh supaya jadi sah, hewan tersebut bagaimana caranya? Qala wa yujzi'u fiha al-jaza'u min adh-dha'n. Bicara kambing dulu. Kita ambil dulu kambing domba yang bulunya itu tuh banyak. Qala wa yujzi'u fiha al-jaza'u min adh-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Apabila kalian atau engkau akan berkorban dengan satu kambing domba, hendaklah domba itu berumur 1 tahun jalan kedua. 1 tahun jalan kedua tahun. Jadi umurnya setahun bukan? Setahun bukan? 1 tahun jalan kedua. Itu umurnya 1 tahun lebih. Lebih. Kita punya domba. Saya mau korban nih.
Berapa umurnya? 1 tahun. Boleh? Boleh. 1 tahun jalan ke 2 tahun. Tapi berapa ini umurnya? 1 tahun sehari, Bib. Boleh nggak? Boleh. 2 hari, 1 tahun 2 bulan, 3 bulan, apalagi 2 tahun, apalagi. Enggak boleh. Harus tahun jalan ke 2 tahun, berarti liwatin setahunnya tuh. 1 jam, 2 jam liwatin. Baru dia boleh dipakai korban. Ya. Kalau kurang nggak boleh, cukupin dulu umurnya atau cari yang lain. Lah siapa yang tahu? Biasanya yang memelihara kambing yang tahu. Ahli-ahli memelihara kambing. Dengan apa kita tahu? Biasanya dengan giginya kupak, atau mungkin dia dengan catatan lahir dicatat sama dia, ya. Jadi ada makrifahnya tuh. Siapa yang tahu? Anak kan bukan tukang kambing, nggak paham ya. Ya biasanya yang tukang kambing tuh paham mereka. Oleh karena itu, Anda kalau akan membeli kambing domba, kambing kacang, kambing apapun, jangan sembarangan. Cari orang yang amanat, yang ngerti. Supaya kambing yang akan kita gunakan itu sesuai dengan anjuran syariat kita. Syariat Islam, jangan salah. Nanti kita betul domba, tapi umurnya 6 bulan. Salah. Betul domba 9 bulan. Salah. Jadi yang boleh itu digunakan yang 1 tahun jalan ke 2 tahun kalau itu kambing domba. Taib, kalau kambing kacang wasani minal ma'az wa huwa malahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsa. Kalau itu kambing kacang umurnya 2 jalan 3 tahun. Lebih gede lagi ya umurnya ya. 2 tahun jalan ketiga. Berarti 2 tahun bukan? 2 tahun bukan? Bukan, lebih. 2 tahun sehari boleh, 2 tahun sebulan boleh. Itu berarti jalan ke 3 tahun, ya. Kalau tadi 1 jalan ke 2 tahun, kalau ini 2 jalan ke 3 tahun. Itu kalau kambing kacang, ya. Nah, bagaimana kalau itu unta? Sapi belum nih. Kalau itu unta, qala wa usdani minal ibili malahu khamsu sinina wa tu'ana fis sadisah. Adapun kalau unta, maka dia umurnya harus 5 jalan 6 tahun. Kalau unta umurnya 5 jalan 6 tahun. Lama ya? Dan di kita kagak ada unta. Sisihkan aja deh, kita nggak usah bicara unta. Nanti kalau unta sudah banyak di sini, baru kita ngomong soal unta, ya kan? Nah, yang ada apa? Sapi. Saudaranya kerbau ya, cuman jarang orang yang ini kerbau tuh, ya. Banyak sapi. Di Mesir banyak tuh kerbau tuh. Bahkan ada nama susu kerbau pun dijual di Mesir itu. Enak saudara, susu kerbau tuh bagus. Ya, kalau ada susu kerbau, Anda boleh beli. Hebat itu. Obat itu. Kuat itu susu kerbau. Lebih bagus dari susu sapi. Tapi jarang yang jual susu kerbau, ya. Baik. Qala mana nih? Wa tujzi al-baqaratu, ya. Wasani minal baqari malahu sanatan wa ta'ana fis salisah. Ini kayak kambing kacang kalau sapi. Kalau sapi umurnya harus 2 jalan 3 tahun. Kita ulangi. Domba 1 jalan 2 tahun, kambing kacang 2 jalan 3 tahun, sapi juga 2 jalan 3 tahun. Bib, siapa yang tahu? Yang dagang, yang melihara, yang ahlinya. Makanya jangan sembarangan beli hewan-hewan kurban ini, mesti dari orang yang amanat. Kan kita bisa dibohongin kan kalau nggak tahu. Ini umurnya 4 tahun nih. Padahal 2 tahun. Kita nggak paham. Ya insya Allah anak nggak apa-apa. Dia tanggung jawab kepada Allah SWT. Tapi sebelum itu kita sudah punya pegangan. Cari orang-orang yang baik. Biasanya ada tuh yang ngerti tuh. Ya, mereka yang paham gitu. Ya. Nah itulah saudara-saudara ketentuan hewan-hewan yang akan dikorbankan oleh kita. Peraturannya seperti itu. Kalau sapi seperti ini, kambing seperti ini, kalau domba begitu, kalau kambing kacang begini, tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya ada nggak yang nggak sah tuh korban? Dia benar kambing, dia benar unta, dia benar domba, dia benar sapi, tapi salah. Nggak sah dipakai. Kalau yang tadi kan sah tuh, sesuai dengan umurnya. Ada ketentuannya kembali tuh si hewan. Sah nggak nih?
Nah, ini akan dijelaskan kepada kita. Qala wa arba'un wa fi ba'dhin nusakhi arba'atun la tujzi'u fi dhahaya. Tadi yang boleh ya, yang benar, sah tuh korban dengan yang tadi tuh. Sesuai dengan umurnya, baik itu sapi, kambing kacang, kambing domba, onta atau sapi. Ini sekarang nggak sah. Sekalipun udah benar, domba, kambing kacang, sapi atau unta, tapi nggak sah. Kenapa saudara? Umurnya udah benar. Ya, umurnya sudah benar. Binatangnya sudah benar, tapi nggak sah. Apa nih sebabnya? Kalau 4 ini jadi nggak sah tuh. 1, al-aurau al-bayyinu auruha wa in bagiyatil hada ghafil asah. Ya. Yang pertama, kambing, sapi, unta, domba, kambing kacang yang matanya pea of the chuck. Picak. Ya. Apa itu picak? Bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya buta. Ini picak biasanya separoh. Aurok tuh di dalam asal. Kalau buta ama, ya ama. Kalau ini apa namanya? Awar, separoh aja. Bang Haji nanya, Bib, sekalipun katanya kelihatannya pas, nggak ada apa-apanya, matanya bagus, hitamnya ada, yang kecilnya ada, tapi dia buta sebelah, nggak boleh dipakai udhiyah. Bagaimana cara mengetahuinya? Gampang saudara, ambil sapu tangan. Jadi kalau kita beli hewan, ini kok saya curiga nih kok nggak bener jalannya, pegang. Tutup matanya sebelah kanan, suruh jalan. Benar jalannya lempeng. Oh, nggak apa-apa nih mata yang kiri. Tutup lagi mata yang kiri. Begitu mata yang kiri, nabrak kanan, nabrak kiri, pecak nih kambing. Iya kan? Ditutup matanya satu. Kalau yang satu benar, berarti matanya benar nih. Tutup lagi yang sebelahnya, ngaco jalannya, berarti ini picak. Nggak boleh dipakai untuk korban. Baik itu sapi maupun itu onta. Jadi harus matanya benar. Kadang-kadang yang picek itu nggak kelihatan, pas semuanya. Yang tahu yang dagang. Kalau kita nggak hati-hati, lewat. Ya, kita insya Allah nggak apa-apa, dia tanggung jawab sama Allah, supaya dia yang tahu. Nah, oleh karena itu kalau beli hewan gitu, kita lihat dulu. Ya begitu caranya. Ditutup matanya satu-satu. Ya. Cuman saya belum pernah lihat tuh. Ya, orang beli kambing, domba atau apa. Coba sini, saya mau tahu nih, buta apa enggak ditutup? Ada enggak? Jarang ya. Jarang ini ulama yang ngomong. Ya. Jadi supaya enggak ketipu kita. Ya. Gitu. Nah, itu yang satu tuh. Enggak boleh ya, yang picek sebelah matanya. Yang kedua, wazani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Yang kedua, yang pincang, yang kelihatan benar pincangnya. Berarti kalau nggak kelihatan, nggak apa, sedikit aja nggak apa-apa. Ini pincang kelihatan. Ya, jalannya wah gitu, ya. Bekas patah atau bekas apa. Baik itu sapi, unta ataupun kambing, nggak boleh dipakai korban. Mesti yang sehat, yang seger. Kalau sedikit aja barangkali karena dia kena cucuk, kan agak pincang gitu. Tapi kan bukan pincang benar, karena sebab dia mungkin tertusuk beling atau apa, ya. Kalau sembuh dia biasa lagi. Tapi kalau yang memang pincang karena keadaan tulangnya nggak benar atau karena satu penyakit, tidak boleh digunakan untuk korban kalau kelihatan pincangnya. Sekalipun pincang itu tadinya nggak apa-apa nih kambing, terjadi karena kelalaian Anda. Apa contohnya? Turun kambing dari Tegal, 1 truk, untuk korban. Punya Bang Aib ada. Mana warnanya? Hitam. Di atasnya putih. Oh, ini punya saya nih. Saya beli di Tegal nih. Waktu nurunin, saking senangnya, main tarik aja, burak, patah. Ganti, nggak boleh dipakai untuk. Atau jadi pinjang, nggak boleh dipakai untuk pinjang. Bang Aib mesti beli lagi yang baru. Atau sudah benar, besok nih, tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu mau motong, terlalu kayak jagoan, mentang-mentang kambing nggak ngelawan, srek, banting, burak, patah. Nggak boleh juga dipakai untuk udhiyah. Nggak boleh.
pelan-pelan. Ya, Bang Haji, pelan-pelan. Pegang sama dua orang. Kan suka gerak-gerak tuh. Ya kalau gerak-geraknya menyebabkan dia rusak, ganti, nggak boleh. Jadi minta tolong 2 orang, 3 orang pegang, pelan-pelan. Taruh, hadapkan kiblat, kita ngadep kiblat. Baru disembelih. Jadi kalau kepincangan itu terjadi karena kelalaian Anda, nggak boleh digunakan untuk udhiyah. Nggak boleh. Mesti kita beli baru. Ya. Jelas sampai di sini hadirin? Baik. Yang ketiga yang nggak boleh juga dipakai, al-maridu al-bayyin wal udhuha. Wala yadhurru yasuru hadhil umur. Yang sakit, yang kelihatan benar sakitnya. Bagaimana contohnya? Gemeter tuh kambing. Nggak bisa berdiri. Panas. Merem aja lemas. Kan kelihatan benar tuh sakitnya. Tapi kalau yang sakit sedikit, bisa luka sedikit, ya kan? Gatal sedikit, nggak masalah itu sih. Masih bagus. Tapi yang kelihatan sakitnya tidak boleh digunakan untuk udhiyah. Jadi nggak sembarangan. Biarpun hewannya sudah betul, ya, ada hukumnya lagi tuh. Ya. Kalau tadi ketentuan hewannya diterangkan kepada kita, sekarang ketentuan hewan itu bagaimana keadaan hewannya itu sendiri. Diberitahukan kepada kita, nggak boleh yang sakit, nggak boleh yang buta, nggak boleh yang pincang. Dan yang terakhir, yang nggak boleh, warabi'u al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha. Al-ajfa, yang otaknya rusak karena suatu penyakit. Biasanya otaknya rusak ini karena terlalu kurus. Ya, namanya kambing ajwa itu. Gal ai dhahaba dimaghuha minal huzal. Yang otaknya itu rusak karena terlalu kurusnya, mungkin karena salah asuhnya tuh. Salah ngangonnya, salah menggembalakannya. Ada yang mau beli nggak? Ada. Siapa yang suka beli kambing yang begitu? Pak Pel of the Lead. Pak siapa? Pak Pelit. Pak ini kambing 2 tahun nih Pak, umurnya kurus. Kenapa? Harganya murah. Yang pas seperti itu harganya 3 juta, dia dapat 1,5 juta. Kebetulan memang gua nggak mau ngeluarin duit 3 juta karena pelit, padahal nggak usah dipakai kurban. Ini sakit, otaknya nggak benar. Ya, bukan gila, jadi otaknya rusak itu. Ada samit yang tahu memang ahli kambing, kita nggak paham. Makanya saya selalu menganjurkan jangan sembarangan beli kambing, belilah dari orang yang jujur dan amanat, yang amanat ya. Jadi dia nggak menipu kita. Memang dia juga ingin ganjaran, dapat untung juga dapat ganjaran. Nah hadirin, 4 itu nggak sah digunakan untuk berkorban sekalipun hewannya sesuai dengan permintaan. Kambing, sapi ataupun domba, sapi, domba ataupun unta. Kalau seperti itu tadi penyakit-penyakitnya tidak bisa digunakan untuk korban. Hadirin, kita harus ingat, ini korban ini ganjarannya besar di sisi Allah SWT. Ya, nanti bakal jadi tumpangan kita nih di yaumul qiyamah. Ya, kita jembatan Shiratal Mustaqim, mungkin juga di mahsyar jadi tumpangan kita, kendaraan kita tuh. Ya, nah, Nabi bersabda, "Azimu dhuhayakum, fa innaha lasirati matayakum." Perbaiki, ya, atur yang baik. Laksanakan udhiyah itu dengan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sesungguhnya nanti dia kendaraan kamu di jembatan Shiratal Mustaqim yang tipis, kemudian tajam, di bawahnya neraka jahanam. Nggak main-main, saudara. Saudara harus malu kepada Allah. Rezeki Anda dari Allah. Disuruh kurban yang pincang, yang pecek, yang sakit. Padahal nanti Anda menginginkan binatang ini sebagai tumpangan Anda. Kita bicara bodoh aja dah. Ente di sini ngasih kambing yang buta. Nanti umpamanya Allah kasih lagi yang buta. Nyebur nggak ke jahanam? Nyebur, saudara. Jangan dong. Yang bagus. Kalau perlu ini 1 juta. Enggak, saya nggak mau 1 juta. Saya mau yang 2 juta. Karena punya. Ada yang 2 juta. Saya nggak mau yang 2 juta. Saya mau yang 3 juta. Yang bagus, yang baik. Karena ini akan jadi kendaraan Anda. Nanti yaumul qiyamah ketika kita mau nyebrang, datang tuh dia. Kita nyebrang, kita naik, berangkat dengan dia.
Ya, kendaraan kata Nabi ini jadi kendaraan kita. Lebih dari itu Nabi bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dam." Tidak ada amal anak Adam di hari raya Idul Adha itu yang lebih dicintai oleh Allah seperti dia meneteskan darah. Bukan bunuh saudara, jangan salah paham. Maksudnya meneteskan darah korban, memotong korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tandanya itu mendekatkan diri kepada Allah, kita bagikan kan korban itu nanti. Nanti ada ketentuannya. Kemana itu korban? Kalau yang bukan nazar ya, kemana kan tuh? Nanti ada ketentuan. Kita baca sebentar lagi. Sangat dicintai oleh Allah. Kita memotong korban itu. Karena bukan masalah motongnya. Bukan masalah mengucurkan darahnya, bukan. Tapi ketakwaan Anda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinilai. Yanalhu taqwa minkum. Takwa kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak melaksanakan itu, milih kambing, mau yang bagus, tidak pecak, tidak pincang, tidak sakit, sempurna. Kenapa? Karena ingin keridhaan Allah. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memotongnya dengan cara yang baik. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan soal meneteskan darahnya, bukan. Ya. Baik. Wa inna dama yaqau min Allah bimakan qabla an yaqau 'alal ard. Sebelum tetesan darah itu sampai ke bumi, Allah sudah terima, sudah tuliskan ganjaran yang besar di sisinya untuk Anda. Jadi nggak rugi. 1 juta, 2 juta nggak rugi. Ganjarannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu silahkan saudara-saudara, fadhibu biha anfusakum. Ya. Berbahagialah. Ya. Senangkan diri Anda ketika melaksanakan udhiyah itu. Bahagiakan diri Anda. Ya. Dan niatkan yang baik dari perbuatan tersebut karena ganjarannya di sisi Allah besar sekali, saudara-saudara. Silahkan yang mampu untuk berkorban, bismillah. Bisa sapi, nggak bisa sapi, domba boleh domba, boleh kambing kacang, ya. Kalau ada unta, tapi kita nggak ada unta, ya. Silahkan, bismillah, laksanakan karena ganjarannya di sisi Allah besar sekali. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Di sini yang boleh nggak diterangkan ini dipakai membajak atau tidak memakai membajak. Yang penting sapi sehat. Kriterianya udah ada tuh. Umurnya benar, bismillah pakai. Apa namanya? Bekas bajak atau tidak bekas bajak. Kecuali kalau bekas bajak itu nggak bisa dimakan, kita nggak boleh, ya. Karena seolah-olah dia sakit. Kalau sehat biasa, bismillah, nggak masalah. Sekalipun itu bekas pakai bajak, ya. Sebentar, ada hukumnya. Kambing majid maksudnya kambing kebirian. Oh ya, kambing kebirian. Sebentar. Ya. Jadi boleh aja Pak ya. Yang penting sehat. Baik. Kan tadi disebutkan sakit, ya. Disebutkan sakit nggak boleh. Hilang otaknya nggak boleh. Nah, sekarang kalau kambing kebirian kan tidak ada yang hilang. Malahan kita sengaja yang menghilangkan. Apanya? Dibuang buahnya. Yang 2, dikebiri. Boleh nggak? Boleh. Malahan itu lebih bagus. Kenapa boleh? Karena udhiyah ini yang akan dijadikan sebagai bahan sedekah kita, apanya? Dagingnya. Kambing itu kalau dikebiri, dagingnya jadi lebih besar, gajinya bagus, hebat kelihatannya, lebih boleh lagi, nggak apa-apa. Sekalipun kelihatannya disakiti, tapi tidak disakiti itu untuk manfaat dia sendiri. Jadi untuk kebaikan dia sendiri itu nggak apa-apa. Kayak orang bergerak sengaja di dalam sholat 3 kali berturut-turut, batal. Tapi kalau dia jatuh, dia mau bangun mesti bergerak beberapa kali, nggak apa-apa. Kenapa? Karena buat maslahat sholat. Sholatnya harus berdiri, dia bisa berdiri. Itu kebetulan jatuh, waktu berdiri pegang sini, berapa kali gerak, nggak apa-apa. Demi untuk kesempurnaan sholat itu sendiri. Itu pun demikian pula. Sekalipun kelihatannya dikebiri, tapi untuk kesempurnaan kambing itu, jadi lebih bagus lagi, lebih seneng lagi. Fuqara'ul masakin, dagingnya lebih bagus. Makanya kalau kambing kebirian,
Kambing biasa misalnya 3 juta, kambing kebirian berapa? Bisa 5 juta, saudara. Gede. Hampir kayak kuda tuh kambing kebirian tuh. Kalau yang gede betul, Masya Allah. Ya, dagingnya juga enak, empuk. Ya, Masya Allah. Ya, daging kebirian itu lebih baik. Boleh, nggak apa-apa. Ya, di sini dijelaskan tuh. Wa yuzul khasi, ayla al-muqtul khasiyatain. Boleh kambing yang khasi atau unta yang khasi, yang hilang 2 buahnya, ya. Wal maksur qaran, demikian pula yang tanduknya rusak, tanduknya patah, boleh nggak? Kan kayaknya nggak sempurna tuh, tadi kan mesti yang sempurna, tanduknya patah. Selama kan tanduknya patah itu tidak mempengaruhi daging, karena daging yang akan digunakan untuk bersedekahnya nggak masalah. Artinya kalau nggak infeksi itu, sebab bisa infeksi, kalau nggak infeksi dilihat oh nggak apa-apa, nggak masalah. Hatta nggak ada ke tanduk, boleh. Nggak ada tanduknya boleh. Kambing perempuan boleh, tapi yang bagus memang yang ada tanduk, ya. Yang bertanduk itu nggak apa-apa. Kalau tanduknya rusak sedikit nggak apa-apa, rusak nggak ada sebelah nggak masalah kalau tanduk. Kecuali tidak ada tanduk itu atau tanduk yang rusak itu mempengaruhi daging, rusak dagingnya, infeksi. Nah itu nggak boleh. Selama tidak terpengaruh, Bismillah nggak apa-apa. Ya, tidak termasuk dikatakan sakit yang tidak menjadikan sahnya itu korban. Namun, ini kurang juga nih. Tadi diangkat 2 buahnya nggak apa-apa. Tidak boleh kala wala tujziul maqtu'atu kullal udhun wala ba'daha wal makhluqa bila udhun. Tadi kalau umpamanya tanduknya rusak, nggak ada tanduknya, nggak masalah. Tanduknya rusak kalau tidak mengaruhi daging nggak masalah. Bismillah. Tapi ini nggak boleh kuping kurang, terpotong kupingnya, nggak boleh. Tadi tanduk nggak apa-apa, kuping nggak boleh. Atau 1 kuping aja adanya, nggak boleh. Atau itu kambing lahir tanpa kuping, nggak boleh digunakan untuk kurban. Tuh. Nah, ini ketentuannya seperti itu, nggak boleh. Ya, baik. Kalau demikian pula yang buntutnya terpotong atau sebagian. Jadi yang boleh nggak ada tuh tanduk sama buah yang di bawah, karena bisa ini nggak apa-apa. Ya, tanduk kalau tidak mempengaruhi daging, Bismillah. Kalau kebiri sudah jelas memperbaiki daging. Tapi kuping dan buntut tidak boleh kurang. Loh, kenapa nih ada disebut kuping? Karena ada kecenderungan sebagian peternakan nandain kambingnya digunting kupingnya. Itu nggak boleh digunakan untuk itu. Nggak sempurna, mesti yang sempurna kupingnya, ya, mesti sempurna kupingnya. Ada tuh sebagian peternak digunting sedikit, kayak orang-orang pelit yang takut kehilangan sendal, digunting juga sendalnya sedikit di depan. Ada nggak yang begitu? Ada. Sendal jepit berapa harganya? 15.000. Dipakein cetet juga. Kenapa nih Pak? Takut ada yang nyuri. Kagak ada yang nyuri, dikasih juga orang nggak mau. Ya. Nah itu unta tuh, kambing nggak boleh yang kupingnya digunting. Nggak ada kupingnya. Demikian buntutnya juga harus rapi. Nah ini ketentuan ketika kita berkorban. Jelas hadirin? Faham? Barangkali ada pertanyaan? Bagaimana? Boleh, pokoknya sapi, perempuan, laki boleh, tapi laki lebih afdol yang ada tanduknya gagah begitu ya. Kan saya bilang tadi, kita kan akan berkorban karena Allah. Ingin nanti ini jadi apa namanya? Jadi kendaraan kita. Kita ngomong bohong dah. Ya kan? Kita umpamanya pengen mobil, dikasih mobil bekas, kemudian yang jalannya nggak enak. Ya, rusak. Dengan dikasih mobil baru hebat itu, mana hati kita senangnya? Yang baru dong, yang bagus. Kita kan ingin jadi mobil kita nanti nih, jangan yang jelek dong ngasihnya, yang bagus. Ya, biar kita dapat nanti lebih bagus lagi. Dan memang sudah dari jauh-jauh hari sudah dikasih tahu nggak boleh yang sakit kan. Ya, jadi kalau mau milih sapi, jangan begini. Saya mau korban ya,
Itu sapi diperes habis-habisan karena mau digunakan untuk korban. Yang penting sesuai dengan kriteria, nanti baru dikorbankan. Kerjain ini itu segala macam. Jangan begitu sistemnya. Jadi ya, kalau kita misalnya mau korban, carilah sapi yang bagus. Mana sapi yang bagus? Sapi dari Sumbawa misalnya, sapi dari Bali. Lebih hebat lagi, ada lagi sapi sekarang berapa ton, gede betul itu, dari Australia, saudara-saudara. Ya, sampai kayak banteng itu. Banteng boleh, ya. Banteng kan sapi laki-laki itu. Ah, itu kalau mau. Ya, yang gede dari sini ke mana? Lebar berapa meter gitu. Ah, sapi apa namanya tuh? Ada sekarang tuh. Dulu nggak ada tuh. Sapi jumbo ya. Sapi jumbo kalau nggak salah namanya. Ya betul. Sapi apa? Limosin. Ya, sapi limosin. Kalau perlu Anda beli sapi apa? Sapi Hercules. Wah, kayak kapal, bisa terbang. Wah, ya, masya Allah. Ya, iya. Begitu maksudnya yang bagus gitu. Ini kan buat Allah, ya kan? Kemudian apa? Ini kan kita yang beribadah kepada Allah. Allah nggak perlu tuh sapi kita, nggak perlu. Tapi tunjukkan rezeki kita dari Allah. Berikan yang terbaik, yang terbagus. Ya. Nah, tuh sapi di Mosin, masya Allah ya, luar biasa tuh. Berapa ton tuh beratnya ya? Allah. Sampai kagum kita lihatnya tuh, ya. Kalau yang sehat, yang segar tuh sapi limosin, masya Allah, ya, besar sekali. Berapa ton tuh? Bisa 2-3 ton ya, besar beratnya tuh. Ya, nah, tuh dibenerin tuh, 2-3 ton sapi limosin bunyi ya. Nah itulah saudara-saudara, sebetulnya masih ada nih, kita masih ada waktu nggak sebelum Lebaran? Hah? Enggak, maksudnya nanti habis ini masih ada satu lagi pertemuan? Hah? Oh gitu, malam takbiran libur dong kalau malam takbiran. Ya? Oh jangan dong, nggak bisa. Nanti ini apa? Kalau malam takbiran kan ambil takbir ya, ada tugas lain kita ya. Baik. Waktunya saja sekarang. Kapan waktu berkorban tuh? Ya, waktu berkorban setelah kita sholat Id. Setelah kita sholat Id sampai 3 hari berturut-turut setelah hari itu. Ayam tasyrik. Jadi nanti kan hari raya apa? Minggu. Kapan waktu potong? Habis sholat Id sampai Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Berapa hari? 4 hari. Mau di hari pertama korban, mangga. Mau di hari kedua silahkan, malam ketiga silahkan, hari ketiga silahkan. Lampu merahnya kalau sudah maghrib. Hari keempat maghrib tidak boleh. Saya ulangi, waktu menyembelih habis sholat Id, Minggu, Senin, 3 hari setelahnya, Senin, Selasa, Rabu sebelum maghrib. Siapa saja yang menyembelih sebelum sholat Id atau terlalu pagi, maka itu sedekah, bukan udhiyah. Demikian pula orang yang menyembelih di hari ketiga tapi sudah masuk waktu maghrib, itu juga tidak bisa. Terakhir, yang nadar jangan makan dagingnya. Yang sunnah dibagi 3. Sepertiga dia boleh ambil, sepertiga dia sedekahkan untuk fuqara masakin, sepertiga hadiahkan kepada orang menengah ke atas, orang kaya menghadiah. Jadi sepertiga dia makan, ambil, sepertiga dia untuk orang yang menengah ke atas, hadiah, sepertiga sedekahkan kepada orang miskin. Yang afdal, sedekahkan semuanya kecuali sedikit, ambil 1 on, kasih saudara kita. Untuk ibu, mbak, bu, ini berkah daripada udhiyah. Jangan seperti di tempat saya. Dia misalnya nyembelih sapi. Pak, saya sembelih sapi ini, korban ya atas nama saya. Tapi ingat Pak, paha buat saya, kepala buat saya, paha depan buat saya. Ambil aja semuanya saudara, nggak usah korban sudah. Nggak begitu, jangan terlalu banyak, kita ngambil sedikit aja seperlunya ya. Satu paha oke lah ya nggak. Nah, yang bagus semuanya sedekahkan, sedikit yang kita ambil. Biasanya orang ada yang ngambil hatinya. Nah, misalnya kita di rumah 5 orang ya, kita ambil hati bagi 5. Ngambil keberkahan itu hewan udhiyah, dia berkah. Itu hewan berkah. Ya kita ambil buat 5 orang. Lainnya semua sedekahkan. Itu yang bagus.
Mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke Idul Adha. Bisa yang mampu silahkan potong korban. Jangan satu, lebih baik lebih ya. Sedikit lagi. Mana lebih bagus? Satu sapi 7 orang atau satu kambing sendiri? Sendiri lebih bagus. Ya, bukan nggak boleh. Satu sapi 7 orang oke. Tapi sendiri kambing lebih bagus daripada bertujuh. Yang lebih bagus lagi, satu sapi ente sendiri. Itu yang bagus. Itu yang lebih bagus lagi, ya. Mudah-mudahan bisa kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita jelaskan ini. Jadi berarti minggu depan kita libur kali ya? Minggu lebar berarti libur kita. Ya kan malam lebaran, ya. Ya kita libur dulu minggu depan. Lebih baik? Ya. Iya. Sekarang kita ada Sabtu, ada Minggu. Pemerintah kita bilang apa? Pemerintah kita bilang apa? Minggu, biarin dia yang tanggung jawab. Biarin tanggung jawab, kita mah Minggu aja. Saya ngasih tahu kepada Anda, kita ikut pemerintah kita, Departemen Agama bilang Minggu. Yang Sabtu terserah. Itu urusan dia dengan Allah. Kita Minggu, benar itu Minggu buat kita alhamdulillah. Buat pemerintah alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah salah, kita nggak apa-apa. Dia tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente udah benar korbannya. Jadi jangan bingung. Urusan begini terserah, ini yang ngaturkan, saya udah bilang. Lihat hilal, itu biar pemerintah yang ngatur. Nentuin lebaran, jangan pakai kita yang ngatur, kecuali ente orang ngerti sendiri, buat diri kita sendiri boleh, orang sekitar Anda boleh. Yang ngatur itu pemerintah. Karena kalau enggak fitnah. Nah, jadi pertanyaan Bapak Haji terjawab ya. Bapak mau Sabtu apa Minggu? Lebaran Anda. Pemerintah bilang apa? Minggu. Kita lebaran Minggu. Kan berarti nanti kalau ada Sabtu Minggu, ada yang sholat Sabtu, ada yang sholat Minggu. Pemerintah menentukan apa? Ikut pemerintah Minggu. La nasimat walahumul gimat. Benar, alhamdulillah, dia benar, dia dapat ganjaran, kita dapat ganjaran. Kalau dia yang salah, kita mah benar, dia yang salah. Siapa yang ke jahanam? Dia yang ke jahanam kalau salah. Kenapa ngumumkan? Nah, ya, itu. Jadi ini ada caranya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.